Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, guru-guru yang inspiratif di seluruh Ibu Pertiwi. Selamat datang di channel Bambang Widianarko. Ini adalah sebuah channel yang merupakan gerakan moralisasi dan transformasi pendidikan Indonesia. Saya Bambang Widianarko, guru SMP Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyajikan hal-hal yang sangat penting, yaitu mengenai cara kita memahami konsep merdeka belajar. Nah, ternyata banyak orang yang mengalami misinformasi, bahkan disinformasi mengenai konsep ini. Nah, salah satu langkah awal yang dapat sahabat tempuh untuk memahami apa itu merdeka belajar adalah Anda dapat melakukan atau mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM, baik menggunakan komputer atau Anda bisa juga menggunakan telepon. Nah, ini kita lihat adalah contoh tampilan beranda dari program atau platform Merdeka Mengajar. Nah, apabila kita menuju ke bagian pelatihan mandiri, di sini kita akan disuguhi 9 buah topik yang dapat kita pelajari secara mandiri. Nah, topik-topik itu adalah 1. Merdeka belajar, 2. Kurikulum merdeka, 3. Perencanaan pembelajaran, 4. Asesmen, 5. Project, 6. Penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, 7. Profil pelajar Pancasila, 8. Disiplin positif, dan yang ke-9 adalah semangat guru. Nah, untuk topik yang pertama yang judulnya adalah Merdeka Belajar, kita akan menelaah kembali pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan menelaah atau memahami serta memfasilitasi murid supaya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, dalam topik tersebut terdapat 5 modul. Modul yang pertama judulnya adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua berjudul mendidik dan mengajar. Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, modul kelima berjudul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, untuk modul 1 yaitu mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik, yang dapat kita ambil sebagai pelajaran adalah sebagai pendidik kita seharusnya memahami dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka, sehingga kita punya keinginan untuk terus belajar. Lalu kita harus menyelaraskan peran kita sebagai guru agar relevan dengan konteks murid dan konteks zaman yang mereka hadapi. Setelah itu kita harus berusaha untuk berakhlak, seperti bertutur kata lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian kita juga harus belajar untuk mendengar pendapat secara atentif, memotivasi dan menginspirasi, serta sekali lagi kita harus tetap belajar, senang belajar, dan terus belajar. Nah, untuk modul 2 yang judulnya adalah mendidik dan mengajar, Ki Hajar Dewantara membedakan pengertian antara mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara umum pendidikan dianggap sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Nah, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, modul ketiga judulnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita ambil pengertian bahwa pendidikan senantiasa bergerak dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan yang juga terus bergerak sedemikian cepatnya. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam dan zaman yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengubah, mencegah, atau lari dari perubahan zaman. Sehingga cara kita mendidik dan mengajar harus senantiasa adaptif dengan perubahan dan perkembangan zaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus menerapkan asas trikon, yaitu continue, convergent, dan concentris. Continue artinya pengembangan pendidikan harus dilakukan berkesinambungan, yaitu secara terus-menerus dan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Convergent bermakna pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari sumber praktik baik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris memiliki pengertian bahwa pengembangan pendidikan dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita beralih ke modul 4 yang judulnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti itu sendiri merupakan perpaduan cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan sebagai sebuah kertas yang terisi penuh, tapi tulisan itu belum jelas. Berbagai macam isi kertas itu, coretan-coretan, tulisan-tulisan, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan, mempertegas, dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan itu. Jadi, di sini kita tidak menerapkan prinsip yang disebut sebagai tabula rasa atau kertas putih. Nah, terakhir, untuk modul yang kelima, judulnya adalah pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Inti dari modul ini adalah bahwa pendidikan sesungguhnya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi, pengetahuan saja. Di sini pun, pendidik harus mampu mendorong murid-muridnya untuk menemukan pemahaman yang bermakna serta relevan dengan kehidupan masa depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih telah menonton. Salam merdeka dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamis ku jaga di daya